di mana ada tempat untuk mengeksplorasi makhluk halus. Tempat-tempat yang dianggap mistis. Disitulah pasti ada kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Saya tekankan teman-teman, silahkan sholat dulu sebelum nonton video ini. Utamakan sholat, jangan sampai tinggalkan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia ini. Masuk Pak Eko. Oke, tim Kasih ini kumpul dulu ini biar selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih. Yuk, semangat. Siapa ini, Mas? Ardopa. Semua sudah terlihat di depan mata manusia. Dan saya tidak perlu panjang lebar lagi untuk berbicara kepadamu. Tentunya kau mengerti apa yang sudah kau lakukan. Benar, Ardopa. Padahal beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan kepadamu. Apa yang kau hadapi itu jauh lebih rumit daripada kau menghadapiku. Ya. Tapi dirimu tidak mengerti apa yang saya ucapkan. Ardopa, ini manusia biasa, Ardopa. Tentunya dengan gelagat ngomong seperti itu memberitahukan kepada kami pelakunya adalah kamu, saya kira. Ya, memang banyak makhluk menganggapku adalah makhluk yang buruk. Apalagi jika dia melihatku hanya dengan satu pandangan. Itu yang terjadi. Walau bagaimanapun, apapun yang kau lihat, bagaimanapun caraku berbicara, tetapi ingat, sumpah demi Raja Sengkologeni, saya tulus membangunnya, saya tulus mengabdi kepadanya. Terus sudah terjadi seperti ini, harus bagaimana, Ardopa? Tapi alhamdulillah saya sudah bertemu Tuan Raja Pandarsari dan Sahabat tadi malam. Ya, sekalipun kau bertemu dengan Tuan Raja, tetapi mereka tidak memiliki daya apapun. Itu yang sudah terjadi, manusia. Sedangkan Ardopa sekarang bersama nenek itu. Itu adalah sebuah keterpaksaan. Ya, saya mendatangi kalian untuk meyakinkan kalian kembali apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya datang ke sini. Saya harus mati-matian keluar dari kerajaan dan menghindar dari pengawasan sang ratu. Terus saya mau bertanya, Ardopa, denganmu. Apa yang kau tanya? Kau katakan kemarin adalah sangat benci dengan nenek itu. Sekarang bahkan kau nurut apapun perintah dari nenek itu. Karena sumpahku kepada Raja Sengkologeni bahwasanya saya benar-benar tulus mengabdi dan ingin membangun kerajaan yang dia pimpin. Itu adalah sumpah sejatiku. Dan saya harus tunduk di bawah kekuasaan nenek Ruwing itu. Saya sudah tidak memikirkan lagi apa yang menjadi perasaan saya dan rasa benci saya. Saya sudah meninggalkan hati saya. Saya mengutamakan sebuah pengorbanan. Perasaan saya dan sakit hati saya tinggalkan. Saya tidak peduli lagi dengan diri saya sendiri. Yang saya pedulikan adalah janji saya terhadap Tuan Raja Sengkologeni. Berarti sekarang kamu nggak mau tahu itu. Yang penting pengabdian dan tanggung jawabmu itu lah. Itu adalah menjadi sumpah bagi saya. Dan saya ingatkan, berada di dalam situasi seperti saya itu tidak mudah. Bagaimana kau bayangkan rasa sakitnya? Dan saya membuang itu semua demi sebuah sumpah dan janji. Saya merinding kamu mendengarkan seperti ini. Kau ternyata makhluk yang bijaksana
Ternyata kau makhluk yang penuh tanggung jawab. Itu alasan kenapa Raja Sengkolo Geni menganggapku sebagai penasehat. Saya bertanya lagi, mumpung kamu mempunyai waktu untuk bertemu dengan saya. Tentu saya sempatkan, karena banyak yang ingin saya jelaskan kepada kalian. Apakah kamu yakin di bawah kepemimpinan Nenek Ruwing ini pemimpinannya itu bagus, baik, di jalan yang benar? Dia merebut sebuah takhta dengan cara yang buruk. Bagaimana bisa dia memimpin kerajaan dengan baik? Langkah awalnya saja sudah terlihat dengan jelas. Kenapa kau tak ambil alih itu, Artopa? Saya hanyalah penasihat, dan mungkin nasihatku tidak didengar lagi. Bahkan saya di kerajaan yang saat ini dipimpin oleh ratu. Saya bukanlah siapa-siapa manusia. Saya mendapatkan informasi dari Tuan Raja Kandarjaya bahwasanya Nenek Ruwing ini mempunyai suatu kelemahan terletak pada lubang dubur dan anusnya itu. Betul. Bahkan saya tidak mengerti itu. Saya tidak mengetahuinya sepanjang saya menjadi penasehat di dalam kerajaan. Oh, berarti Tuan Raja itu hanya mengatakan ini kepada saya ya? Mungkin itu adalah sebuah rahasia bagi Tuan Raja. Dan saya tidak berhak untuk mengetahuinya. Maka saya tidak ingin mengetahuinya. Tapi tadi malam Tuan Raja mengeluapkan isi hatinya. Saya pun bisa merasakan luar biasa. Walaupun tercopotnya takhta itu tidak menghilangkan kebijaksanaan dan kewibawaannya seorang raja itu. Tentu. Mereka lah putra yang dibesarkan dengan kasih dan sayang oleh seorang raja yang bijaksana. Tentu mereka mewarisi kebijaksanaan itu. Terus sudut pandang Ardopa mengenai kejadian ini seperti apa sebenarnya? Jujur saja saya menyesal. Karena pada saat kita pertama bertemu, saya tidak bisa meyakinkan bahkan bagaimana dakwaan itu. Mungkin saya sendiri tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkannya. Kecuali dari Tuan Raja, seperti yang Tuan Raja sebutkan tentang kelemahan pada tubuhnya. Mungkin kalian manusia jika benar-benar menyayangi kerajaan Sengkolo Geni atau ingin menengahi apa yang terjadi, manusia bisa lakukan itu lagi. Lanjutkan apa yang Raja mau. Tunggu, Raja Kandarjaya saja mengatakan ini beliau tidak mau melakukan. Beliau mengatakan bahwasanya sejahat-jahatnya Nenek Ruwing tetaplah orang tua dari raja. Ini adalah pilihan yang sulit manusia. Bahkan saya sebagai penasihat pun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Tetapi bagi saya, apapun yang melenceng itu perlu diluruskan. Ya. Bukan begitu manusia? Betul sekali. Cuma itu, saya ini posisinya bingung, Artopa. Bingungnya, saya mendapatkan sebuah amanah, akan tetapi sang pemberi amanah saja itu tidak mau melakukan ini. Apalagi dengan saya yang tidak tahu menahu tentang hal ini, maksudnya loh. Saya tanyakan kembali kepada kalian manusia. Jikalau kalian disuruh untuk membunuh ibu kalian sendiri, apa kalian tega? Ya, tidak mungkin. Mungkin Tuan Raja menginginkan kalian yang melakukan. Karena Tuan Raja percaya kalian benar-benar berhati tulus dan niat yang mulia. Ya. Itu alasan kenapa Tuan Raja memberikan kepercayaan kepadamu. Dengan begitu, Tuan Raja bisa menyelesaikan masalahnya tanpa harus menyakiti ibunya sendiri. Ya. Asalkan kalian manusia berniat baik, maka Tuan Raja akan percaya dengan kalian. Tapi saya tidak mungkin melakukan itu. Sudah saya pikir-pikir. Kalau sampai saya melakukan itu, berarti di sini ada korban. Itu yang pertama. Yang kedua,
saya belum tentu bisa melakukan itu dengan mudah. Betul? Dengan pengawasan yang ketat, menjadi ratu, betapa sulitnya saya menembus kerajaan. Tentu itu adalah hal yang paling sulit. Mungkin jika kalian berhadapan satu melawan satu, mungkin mudah bagimu. Saya percaya denganmu manusia. Tetapi untuk kalian bisa menemuinya itu sangat susah. Apalagi dengan 2 mahkota yang ratu pegang itu, kalian bisa apa? Memang semua ini salah saya. Tentu itu salahmu. Sudah tak perlu kau tanyakan lagi. Itu semua salahmu. Tetapi walau begitu, saya juga pun merasa bersalah. Karena ternyata kau hanya bisa memandangku dengan penglihatanmu, tapi tidak bisa memandang tentang hatiku. Ya. Kenapa pada saat itu saya tidak bisa meyakinkan kalian? Itu juga salah saya. Tapi banyak salah itu dari dirimu manusia. Padahal saya sudah pernah belajar. Dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Jika saya katakan seperti itu pada saat itu, tetap saja kalian tidak akan percaya. Susah. Saya ini tidak bisa membedakan makhluk yang tujuannya baik, karena tujuan itu terletak pada hati. Saya malu biasa, bagaimana saya bisa mengetahui hati setiap makhluk? Betul bukan, Pak? Itu hanyalah sebuah penyesalan, dan penyesalan bagiku tiada artinya. Saya akan memberikan beberapa kabar dan cerita yang sebenarnya terjadi di saat lampau. Mungkin hal ini bisa memudahkan kalian untuk menghadapi ruin itu. Dibandingkan kalian semua hanya berbicara tentang penyesalan, itu tidak ada manfaat. Terkecuali dengan penyesalan itu kau tidak akan mengulanginya lagi. Bukan seperti itu? Ya. Jadi saya ceritakan manusia. Mungkin di sini manusia yang di sini semuanya adalah masuk dalam keterlibatan. Ya. Bukan begitu? Ya. Dengarkanlah baik-baik. Dulu sebelum kerajaan Sengkolo Geni berdiri tegak, ada 2 tokoh yang memberikan atau yang membangun sebuah fondasi kerajaan itu, yaitu Raja Sengkolo Geni dan suami dari nenek Erwin, yaitu Tuan Sarata. Ya. Sampai di sini kalian mengerti? Sebelum Raja Sengkolo Geni menjadi raja, menjabat sebagai raja, mereka berdua, Sorata dan Sengkolo Geni, adalah sahabat yang baik. Ya. Bahkan bisa disebut mereka adalah saudara. Ya. Karena sebuah pilihan yang membingungkan, pilihan yang sulit untuk menentukan siapalah pemilik kerajaan yang telah dibangun, maka mereka berdua menyepakati sebuah perjanjian, yaitu dengan melakukan pertarungan saudara. Tujuan yang dilakukan adalah tujuan yang baik, di mana mereka menginginkan kerajaan ini dibangun dan dipimpin oleh raja yang terbaik. Masing-masing dari mereka mengatakan, jikalau kau yang terbaik, maka akan saya ikhlaskan. Dengan satu catatan, kau harus membuktikannya terlebih dahulu kepadaku. Pembuktian itu dengan cara bertarung. Siapapun yang menang, itu adalah tanda dialah yang mampu memimpin kerajaan yang sedang mereka bangun itu. Iya. Mereka melakukan pertarungan bukan atas dasar dendam, tetapi atas dasar memilih siapa yang terbaik, dan mereka ikhlas melakukannya. Akhirnya pertarungan itu pun terjadi manusia, di mana Raja Sengkolo Geni memenangkan pertarungan itu. Akan tetapi istri yang ditinggal oleh Sorata, nenek Erwin,
mengalami sakit hati dan pedih yang mendalam. Kenapa perjuangan yang dilakukan bersama harus mengorbankan salah satu dari mereka? Maka kerajaan yang dibangun itu sekarang disebut menjadi kerajaan Sengkolo Geni. Ya. Dan pada saat itu juga Nenek Ruwing akhirnya diangkat, tetapi bukan menjadi ratu, namun diangkat menjadi pengasuh anak dari Raja Sengkolo Geni. Gandarjaya itu. Ya, Gandarjaya dan Jagadreksa. Bagaimana jika kau dalam posisi itu? Ini memang menyakitkan banget ya. Menyakitkan. Berawal dari persahabatan yang baik demi sebuah kerajaan yang bagus, mereka rela bertarung dan akhirnya gugur satu. Nah, tapi Raja Sengkolo Geni tidak lupa dengan istri dari siapa itu? Sorata, dengan cara mengambil Nenek Ruwing itu salah satu bagian dari kerajaan itu. namun sayang sekali kebijakan dari Sengkolo Geni mungkin kurang tepat, karena bukannya menjadikan Nenek Ruwing sebagai penasehatnya, justru Raja Sengkolo Geni menyuruh Nenek Ruwing untuk mengasuh kedua putranya. Ini berarti berawal dari situ Nenek Ruwing ya? Ya. Setelah berjalannya waktu, Nenek Ruwing, saya tidak mengetahui ataukah Nenek Ruwing merawat dengan keikhlasan dan kasih sayang, atau hanya sekedar menaati peraturan. Saya tidak mengetahuinya. Tapi yang saya tahu, Raja Sengkolo Geni benar-benar memberikan yang terbaik untuk Nenek Ruwing. Memperlakukannya dengan baik, walaupun Nenek Ruwing hanyalah diangkat sebagai pengasuh. Seperti pusaka-pusaka yang diberikan. Ada pusaka sutra, dan masih banyak yang lainnya yang mungkin tidak kalian ketahui. Ini bagus loh. Ya, udah sampai di situ, terus bisa-bisanya kamu memperlakukan Nenek Ruwing keluar dari kerajaan itu kan ulahmu atau apa? Itu adalah kegiatan yang sangat fatal. Mungkin dari situ Nenek Ruwing mulai timbul dendam itu. Itu adalah pemikiran yang sangat kasar manusia. Pemikiranmu terlalu dangkal. Saya melakukan hal seperti itu yang terlihat kecil, belum sepenuhnya kecil. Terus yang saya lakukan adalah demi kerajaan Sengkolo Geni. Ketika Raja Sengkolo Geni telah pergi dan telah terbagi dua kerajaan tersebut, ya memang saya akui saya tertipu dengan apa yang dilakukan oleh Nenek Ruwing itu. Yang pertama yang saya tujukan adalah di mana pada saat itu Nenek Ruwing, saya melihat banyak kejanggalan yang terjadi pada dirinya. Mungkin kasih sayang yang selama ini dia berikan mulai terlihat semu. Banyak gelagat-gelagat dari dirinya yang membuat saya curiga, dan ternyata itu terbukti sedikit demi sedikit. Jadi saya pikir karena saya adalah sesosok yang dianggap sebagai penasehat bagi kedua putra Sengkolo Geni itu, saya pikir kebijakan saya adalah paling tepat untuk mengusir Nenek Ruwing dari kerajaan itu, daripada jikalau saya biarkan, maka Nenek Ruwing mungkin akan bertindak lebih jauh. Itu alasan kenapa Nenek Ruwing membenciku. berarti alasan kamu itu seperti itu. Ini demi kebaikan, seperti sumpahku. Saya bersumpah demi Raja Sengkolo Geni, saya akan memberikan apapun, bahkan diri saya. Rasa sakit ini
rasa sakit yang kau lihat hari ini, saya buang jauh-jauh. Semua hanya demi sumpah dan janji. Astagfirullah. Memang kalau kita mau belajar ya, saya jujur belajar darimu tentang kebijaksanaan ya, yang mengatakan dirimu itu tidak penting, tapi kau tanggung jawab lebih diutamakan. Mungkin kata-kata yang tepat adalah, Gimana? apalah arti sebuah cinta jika kita tidak bisa bertanggung jawab? Apalah arti sebuah cinta kalau kita tidak bisa bertanggung jawab? Masuk. Bahkan jikalau kita tidak memiliki cinta sekalipun, tetapi kita masih bertanggung jawab, itu adalah bukti cinta. Dan kecintaan saya terhadap Raja Sengkolo Geni itu adalah pembuktian untuk hari ini. Ya, saya akui Ardopa, kau makhluk yang bijaksana. Walaupun di pandanganmu kata-kataku banyak menyakitkan dan mungkin tidak enak untuk kalian, tetapi Ardopa, Siapa? Bagian dari kerajaan. Awas saja di minggir. bagaimana panglimaku? Kenapa kau di sini? Saya berusaha memberikan jalan keluar kepada manusia ini, sehingga apa yang sedang kita perjuangkan segera berakhir. Apa yang sedang kita impikan akan segera terwujud. Kerajaan yang akan kembali seperti semula, aman dan damai, Panglima. Ada apa, Panglima? Kita nggak penting di sini. Ini baik. Kita kembali ke kerajaan. Astagfirullah. Ini mau seru. Copot aja, Mbak. Lihat teman-teman, Ardopa datang ke sini akan tetapi ketahuan oleh salah satu bagian dari kerajaan, atau yang tadi Ardopa mengatakan itu Panglima ya. Ya. Akan tetapi Panglima tidak mau mengetahui ini, nggak mau tahu. Ini tiba-tiba datang sebut paksa Ardopa. Tapi selama Ardopa masuk sangat memberikan informasi yang sangat luar biasa ya. Dan informasi ini baru saya tahu teman-teman. Kita lanjut cari lagi, mungkin ada informasi yang lebih penting lagi yang belum kita ketahui. Ayo, jadi ini. Oke teman-teman, saya nyalakan kamera ini karena ada energi yang ngikutin kita ya. Lepas kita dari sana tadi loh mas. Dari Sana tadi mas. ya Ngikutin kita ke sini. Merinding banget loh. Iya. Ini kuat banget ya. Assalamualaikum. Salam. salam. Gimana Mas? Energinya sebenarnya tebel banget, kuat banget. Cuma dari sana ke sampai sini itu belum ada perwujudan apapun ya. Gimana mas? Kalau yang saya rasain tadi dari sana mas, Ya. kaki ngikutin kan, Ya. sampai kaki saya gemeter, saking kuatnya mungkin. Tapi sampai detik ini nggak ada perwujudan apa-apa. Iya, itulah. Hei, apa ini? Ya kali kan lagi ngumpet atau gimana? Contoh juga belakang ya mungkin. Lebih fokus lagi dan teliti. Oh, gitu. Gimana aman mas Hendro? Aman mas? Aman ya. Jangan injak, Pak. Wah, kamu dia ngebok-ngebok. Injak saya. Astagfirullah. Nih dari tadi nih. Oh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah Akbar. Gemeter patlok lagi. Astagfirullah. Belum tahu ya ini perwujudannya itu seperti pakai apa itu? Itu di tangannya pegang apa mas? Ntar saya zoom coba. Coba di zoom. Kayak senjata itu. Kayak jadi senjata, cuma kita kurang. Coba senternya lagi, senternya. Senter.
Kayak keris. Kelihatan di Keris. Di kamera ada jelas ya di zoom ya. Oh, merinding. Nah, dia kayak udah kuda loh kelihatannya loh, Mas. Saya merinding. Depan lah. Satu lah. Serius merinding di sana. Yang gak usah pegang. Berarti masih tenang. Ini kayak jenis pertanda ya. Iya. Di handle semua ya belakangnya. Siap. Berkomunikasi. Saya lindungi, Bang. Berarti Mas gerak dia, Mas. Ayo. Hati-hati. Assalamualaikum. Sampai lutusannya, Pak. Saya ingin bertemu dengan ratumu itu. Awas, Bang. Kalau kamu mengatakan kesalahan saya, ada sesuatu yang penting akan saya sampaikan pada ratu. Baik, saya persilakan Kau masuk. Pilih salah satu. Tahu konsentrasi, Bang. Saya ini. Buka. Awas. Buka semua. Siap. Monggo, saya persilahkan. Astagfirullahaladzim. Mas. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Bawa suram hati-hati. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Berhentikan perjalanan kalian. Saya Panglima Sakuni. Diutus sama Tuan Ratu untuk mencari. Astagfirullah. Sama kamu miliki. Oh, Panglima katakan. Iya. Atas dasar apa? Mau bunuh lu, macamnya lo. Membunuh kalian. Hentikan perjalanan kalian. Mak, bantu, Pak. Oh, diutus oleh Ratu Ruwing. Iya. Nenek, jangan ratu lah. Ratu saya. Ini sampai nggak usah marah-marah. Hati-hati loh, ngancam bunuh ini loh, serius ini. Hati-hati loh, Mas Kenang. Kalian jangan lanjutkan perjalanan ini. Saya hanya ingin bertemu dengan ratumu ini. Saya mau menyampaikan sesuatu hal penting. Tidak bisa. Mas, hati-hati, Mas.
Sudah saya ingatkan. Hentikan perjalanan ini. Urusan dia, Pak. Urusan dia. Iya. Duduk dulu, Pak. Baik, Pak. Mati dulu. Mau bawa kemana kau? Mas Garang, tolong Mas Garang. Serahkan dia sama saya. Bisa berdiri nggak? Bisa berdiri. Kamu dua. Dan macam-macam kamu. Mas. Wah, pingsan ini. Kamu pingsan. Iya. Tolong Mas Garang. Tahan dulu dia, tahan. Backing satu. Naik. Dan coba kalian melawan saya. Jangan halangi saya. Dan ku bunuh kau. Tolong Mas Garang, cepat. Tolong Mas Garang. Jangan halangi saya. Tolong Mas Garang. Lepaskan. Kamu Ustaz. Iya. Gimana Mas? Ada di pingsan, Bang. Cari itu. Jauh nampak. Dan coba melawan saya. Mas, enggak apa-apa. Mas. Nafas buatan, Bang. Musik. Iya, ada Mas Diki. Musik. Nafas buatan. Cepat gantian. Serahkan dia pada saya. Boleh tidak? Bisa, boleh. Lagi. Orang basah, Bang. Tahan. Yang penting Mas Garang, Bang. Bang Mas, saya selamatin Mas Garang. Siap. Mas Garang. Siapa yang berani macam-macam akan saya bunuh. Serahkan dia pada saya. Pendek. Siapa kamu? Wani mengganggu nih foto Nenyong. Saya tidak takut sama kamu. Rasakan nih. Ya. Siapa ini, Mas? Aja itu banyak Mas, Pak. Kau jangan ikut-ikut. Tahu siapa kau? Saya Senopati yang datang dari arah timur untuk menghancurkan peradabanmu. Saya tidak takut sama kamu. Jangan coba-coba berurusan sama saya. Apa kamu? Mataji.
Mantro. Kabehan sing hati-hati. Wani aku. Memburu kalian semua. Wani neko. Nganu putun aku. Keris kenimu. Ngapa kau nganu putun aku ganang? Matasi siapnya pedang aku. Senopati siap membela kebenaran. Serahkan anak itu sama saya. Orang. Ayo. Yang makan aku bilang, mata cacing hati-hati. Kontrol, kontrol. Hati-hati. Kalian semua hati-hati. Makasih. Ya, makasih. Mas Ganang kejang-kejang ya. Makasih. Iya. Ya, Mas Ganang kejang-kejang. Mas Ganang lagi itu sama saya. Selamatkan anak itu. Ya, ya. Akan saya hadapi. Mundur, Ganang. Tolong ini Set Ganang luput. Mundur ya Set. Ini mundur ya. Astagfirullah. Bah. Jangan saya serahkan. Astagfirullah. Jangan halangin saya. Tahanang, kalian akan merasakan. Tahanang, akan bunuh kalian. Kau hebatkan mataku. Ya, siap. Siapa? Aku Senopati dari arah timur. Rasakan lagi. Mantap.
Ini kan dia. Dia milik saya. Serahkan dia. Aku akan mengatasi. Astagfirullah. Lo yakin kau kuat, Nang? Astagfirullah. 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 Jangan halangi saya. Ayo. Sendiri dulu, sendiri. Jangan halangin saya. Mas Ganang. Akhirnya saya telah mendapatkanmu. Kau tidak bisa lari kemana. Teman-teman sudah kubunuh. Sekarang Mas Ganang, sudah waktunya saya akan memusnahkan kamu. Siapa kamu? berikutnya. Jangan bercampur urusan saya. Dia milikku. Seberapa tajam senjata kamu? Ya, Gerendra. Ya, siapa Mbah? Ya, Gerendra. Kan Gerendra. Rasakan ini. Ya. Lumayan juga senjata kamu. Kamu jangan mengganggu urusanku. Jangan halangi. Jangan. Dia milik saya. Rasakan ini. Mas. Ya. Ya, Mas. Siapa kau? Rasakan ini. Yang di Bangkara. Pancen atos banget, Jang. Aku kawet mau. Pedangku juga ora pasang. Kontrol. Kalian jangan menghalangi saya. Jangan. Apakah kamu yang paling kuat di sini?
yang bilang karena bertaruhlah tanpa banyak bicara. Baik. Hati-hati ya. Sekarang ini ya. Hati-hati ya. Lempar saja. Iya yang. Ya. Saya sudah terlalu murka. Reweyang, hati-hatilah. Terima kasih untuk bantuannya, Mas. Aku juga suun. Dewe yang bilang sadar. Lemut nang. Nang. Lemut. Iya. Mas. Mas. Rancang atas banget kayang. Sebenarnya belum siap. Kalian semua. Aduh, ini banyak aku semuanya loh, Bang. Mas Gana. Masih ada yang berdarah dalam badannya. Paksa dengan layang. Tapi ya Mas Gana ya. Ada berapa nih? Yang diwangkar habis ngurusi. Ya. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Gana? Teman. Itu kenapa itu? Mas. Sadar Mas. Iya. Mas Gana. Ini ada apa, Mas? Ya, gimana kondisi Mas Gana? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Dengarkan baik-baik. Ya. Memang perjalanan kalian tidak akan mudah. Nenek itu
tidak akan membiarkan kalian menemukannya dengan mudah. Begitu juga dengan prajurit-prajurit dan semua yang disuruh olehnya. Mereka tidak bermain-main. Mereka semua serius ingin melukai kalian, bahkan membunuh kalian. Tapi jika kalian masih sanggup melakukan perjalanan, maka usahakanlah. Tapi jika kalian merasa tidak mampu, maka lebih baik pulanglah. Tapi gimana kondisinya Mas Ganang? Kalau Mas Ganang nggak apa-apa sih, kami insya Allah lah ya. Tapi gimana kondisinya Mas Ganang? Tunggulah beberapa waktu lagi. Dia akan segera pulih. Saya akan selalu menjaga kalian. Ganang kuat, Mas. Mas Ganang. Semua akan menjaga kalian. Baik ya. Paling ya kita semua butuh istirahat lah buat melihat. Terima kasih ya untuk. Terima kasih kalian semua. Terima kasih ya. Berjuang sampai titik ini. Terima kasih banyak. Kami juga terima kasih banyak ya. Dan kalian, saya baru pertama kali lihat kalian. Iya, yang. Saya juga. Terima kasih untuk bantuan. Iya, sama-sama ya. Terima kasih sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas. Astagfirullah. Mas Ganang gimana Mas Ganang? Bang gimana nih Bang? Iya mending kita istirahat aja dulu. Kita istirahat dulu aja ya Bang ya. Iya. Kita pulihin tenaga kita. Ya. Istirahat dulu lah kita. Lebih baik kita pulihin tenaga dulu. Jika memungkinkan untuk melanjutkan, kita akan bisa lanjutkan. Yang penting keadaan Mas Ganang kita harus bisa kondisikan. Mas Yohan gimana kondisinya Mas Yohan? Aman. Cuman masih baru keluar pusing. Mas Yohan. Mas Yohan fokus Mas. Ya udah kita mending istirahat aja dulu. Apa yang kisah nak rasa? Oke teman-teman, ini saya nyalakan kamera karena ganggu belok masuki tubuh Mas Yohan pada saat kondisi kita Jadi istirahat. posisinya tadi saya itu belum siap, tiba-tiba ada serangan turun. Nampaknya jika saya lihat kisah anak ini memang benar-benar terkena serangan yang serius. Serangan dari pusaka keris gening. Apa mbak? Tentu Kisanak akan merasakan panas selama Kisanak belum menyembuhkannya dengan benar. Ya tidak. Sebenarnya ada nggak bilang cara untuk biar cepat pulih bilang? Tentu pepatah lama mengatakan setiap penyakit pasti ada obatnya. Untuk menghadapi luka semacam itu, saya punya sedikit informasi untuk kisah. Carilah Rasulullah atau yang kisah tahu adalah air yang keluar dari bakaran kayu. Apa mbak? Yang maksudnya bro, Yang kayak untuk bisa itu ya. Iya, bisa itu. Bisa sabun itu. Ternyata kalian semakin pintar. Pintar bilo lah. Untuk bilo loh. Jangan begitu Kisana. Sudah saya sampaikan. Jangan pernah menyanjungku lagi. Serius nggak bilo ya, bilo bisa tahu itu ya urus dulu. Jadi kan carilah segera Rasulullah agar saudaramu ini bisa cepat disembuhkan. Itu maksudnya nanti minum. Oleskanlah cairan itu kepada tubuh yang terkena luka. Tuh mbak, dolesin malah. Kamu giling. Kalian cari apa mbak? Buka. Tidur. Kisanak bersabar. Jika luka ini tidak segera disembuhkan, mungkin itu akan berbahaya untuk Kisanak. Saya tahu bagaimana rasanya menjadi pemimpin Kisanak. Walaupun mungkin beban Kisanak dengan beban saya jauh lebih besar Kisanak, tetapi setidaknya saya hanya bisa mengingatkan Kisanak agar berhati-hatilah di setiap langkah untuk ke depan Kisanak. Siap.
Gimana Mas, dapat Mas? Dapat Mas. Alhamdulillah. Ini baru mau buatin api. Kisah. Berarti ini kita Kapan tiba waktunya untuk saya berjumpa dengan putri saya dari Manutara. terserah sampean dulu. Kalau sampean mau ngomong saja kapan itu yang penting. Biar kamu sampaikan ke sana. Baiklah di sana. Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mendatangi di sana kembali. Hanya untuk kepentingan itu. Mohon maaf jika saya mengganggu di sana. Sungguh tidak ada dekat malah itu datang banyak membantu. Kayak kebakaran. Gimana Mas itu Mas? Masih keluar asap ini. Panas apa Mas? Berarti ya, paling untuk malam hari ini kita sembuhin Mas Ganang terus. Mungkin saran saya sebaiknya Kisana cukupkan sampai waktu ini saja. Karena melihat keadaan Kisana sangatlah tidak memungkinkan untuk Kisana lanjutkan. Mobilnya sampai sini dulu. Nanti kita istirahat dulu, pulang dulu Mbak. Itu hanya sekedar saran dari saya. Ya kembali lagi ke Mas Ganangnya lah. Ya sudah, kita istirahat dulu aja nanti pulang. Perlu diingat di sana. Yang Kisana hadapi bukan lagi tentang malu, apalagi semacam saya. Yang Kisana hadapi ini adalah dua kerajaan di sana. Dua kerajaan. Kisana akan membutuhkan waktu dan membutuhkan kerja keras untuk berpikir, sehingga setiap langkah Kisana akan membuahkan hasil. Ya baik Bilo, terima kasih atas sarannya. Ya ini kita lagi nyiapin buat kesembuhannya Mas Ganang ya. Siapa tahu nanti Mas Ganang bisa cepat pulih. Kalau Mas Ganang mau kita istirahat pulang dulu ya kita pulang. Kita nanti nunggu kondisinya Mas Ganang dulu lah. Tapi Biro Gimana Bang? jos banget loh. Untuk ada video maksudnya kayak gitu loh. Apa maksud Kisana ini? Ya maksudnya Bilo itu hebat ya. tadi kan kita juga udah bingung Mas Ganangnya kayak gini, nggak tahu mau diapain. Nggak tahu obatnya apa ya Mbak ya. Ini kan ada Bilo Hebat lah. ada saran buat apa namanya tadi itu yang air yang apa namanya ya? Suruh apa? Urus suluh. Itu kan solusi banget. Bilo mang pancen stop CS kita lah. Tentu pertemuan baik dengan kalian adalah sesuatu yang sangat berharga Kisana. Betul. Alangkah baiknya Kisana belajar lebih giat lagi. Belajar Kisana bisa Bang. menata kata-kata Kisana dengan jelas. Tuh Bang, Ya, dengerin. belajar kan nggak langsung bisa. Yang penting kan usaha belajar, Mbok. Tentu semua akan mengalami kesulitan sebelum kalian menemui kemudahan. Betul. Bukan seperti itu Kisana. Ya, masuk. Hebat, Bilo hebat. Kita CS ya. Jika kalian memuji saya satu kali lagi, mungkin saya akan menjadi musuh kalian Kisana. Loh, nggak kayak gitu loh Bilo. Saya nggak muji. Apakah saya terlihat serius mengatakannya Kisana? Ya kalau mau berurusan dengan Mas Ganang ya silahkan. Ya, Tentu saya akan sangat senang bila saya harus berurusan dengan dia. Terus nggak usah dipisahkan nih Sel. canda, Bil. Berurusan dalam hal yang baik Kisana. Itu maksudku. Ya, Nah, pikiran kan Bil. Ya, intinya terima kasih banget, Bil. Lo. Kamu kalau ngomong jangan di sebelah. Sip ini lagi proses, mudah-mudahan nanti diolesin langsung. ya terima kasih atas Ingatlah sarannya. Kisana, Ya, pada saat pertama kita berjumpa, mungkin Kisana adalah satu-satunya manusia yang ingin pada saat itu juga saya bunuh. Ayo. Udah lupa ya. di waktu Ternyata
Baru saya sadari setelah mengenal sekian lama. Ternyata kau ini adalah makhluk yang berbeda. Tidak selayaknya teman-teman. Mas. Berbeda gimana maksudnya, Bilo? Marcel, ini Kalian pasti mengetahuinya sendiri. ini yang beda Mas, rambutnya Mas. Rambutnya yang beda apa? Ya, iya rambutnya. Bukan tentang tubuh atau fisik. Oh, bukan. Terus Teman-temanmu pasti memahami apa yang saya katakan. kelakuannya kali Mas. Agak gila gitu. Maksudnya saya kurang waras apa gimana? Tidak. Jangan katakan seperti itu pada diri Kisanak sendiri. Nih Bang, Bilo aja nggak mengatakan kayak gitu Bang. Kalian sebagai temannya, mungkin kalian lebih mengenalnya. Tetapi saya hanya bisa mengingat. Dia itu sebenarnya tidak gila, tidak stres, tapi dia itu solid loh. Dia tingkah lakunya emang kayak gitu, kadang nyebelin tapi solidaritasnya tinggi. Saya salut lah. Saya pikir kalian semua sama. Semua sama. Intinya Jiwa berangkat besar. jelas. Bilo tim gasnya itu masuk semua top. Apalagi Bilo juga sering bantuin tim gasnya top sekali lah pokoknya. Sudah saya putuskan. Kau benar-benar musuhku. Karena kau sudah mengatakan pujian untuk yang kesekian kalinya. Sedangkan sudah saya ingatkan. Nah, namanya orang Berterima terima kasih. kasih kan ya. Masa kayak gini? Bilo, sialan kamu. Masih informasi. Masih informasi. Segeralah bergegas. Ya, tadi kan nggak jelas ini. Buat teman-teman ini yang namanya uruk salah? Uruk. Kelihatan nggak, Dik? Kelihatan. Hah? Kelihatan. Umpruk itu kan? Iya, yang umpruk ini. Ini pucuk. Ini umpruk urus dulu. Cepatlah ke sana. Bukan umpruknya ilernya badan itu. Dadanya Bang. Tapi jadinya kena Bang. Saya ditungguin apa? Bil? Dok. Kamu pengen ditapuk bumbu kayaknya ya? Panaskan lagi. Buka mulutmu ke sana. Baiklah, lakukan itu berkali-kali sampai dada yang dia derita akan segera pulih. Ngerti apa, Mas? Apakah Kisanak mengerti? Siap mengerti. Baiklah, cukup dari saya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, Bilo, Terima kasih Bilo. Assalamualaikum. Nama sudah. Nama. Ada lagi apa sih? Ada lagi nggak Mbak? Itu. Ada lagi nih, Mas. Nah ya. Awas itu bawahnya, Mas. Coba. Berarti buat apa sih? Buat apa? Buat membunuh dada yang tadi kena luka. Atau si Bilo suruh di olesin urus suruh. Itu loh uangnya kalau kayu yang masih basah dibakar kan keluar umpruknya itu kan. Gimana, Mas? Ya, Kan? oke teman-teman, mungkin kita mau pulang aja istirahat tapi ya Bang ya. Ya nanti minggu itu dulu. Ya minggu itu. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.